Iya, usia berapa tuh Bang? Sebenarnya ada ya orang yang lain yang lebih hancur. Gue juga tidak ingin euforia tentang kehancuran keuangan gue ya. Cuman ya ketika keuangan tidak dimanage dengan baik, ada ya pasti. Apalagi kita punya kebiasaan-kebiasaan yang konsumtif dan juga hobi-hobi yang pengeluarannya gede. Dulu kan judi tuh gue nggak hobi kan, gue suka main judi gitu. Dari kecil-kecil lama-lama gede, lama-lama habis. Makanya belajar dari pengalaman gue ini, gue akan selalu mengetahui orang-orang yang berada di fase itu. Karena gue bilang kelar hidup lu. Karena habis, gue tuh beruntung aja, gue selalu bilang gue tuh ditolong sama Tuhan, dikasih kesempatan kedua dari rezeki dan dikasih istri yang bisa ngatur keuangan. Kalau enggak, habis juga gue. Jadi masa laki-laki yang tidak bisa mengatur keuangan kayak gue, pasti itu semuanya. Kerugian paling besar mungkin pernah lo Itu sampai berapa puluh M itu yang gue main judi habis. Dulu pernah cerita di podcast di YouTube-nya siapa gitu. Waduh, kadang-kadang tuh gue nyesel banget, kayak kesempatan tuh nggak datang 2 kali tuh sebenarnya. Jadi uang itu kalau dikelola dengan baik, mungkin sekarang ini gue masalah finansial nggak terlalu akan mikir banget gitu. Untungnya gue dikasih kesempatan kedua dan ada istri gue yang bisa bantu gue mengelola finansial dengan baik. Itu berapa lama Bang tenggelam dalam judi gitu? Waduh, Dan sadarnya pas usia berapa nih Bang? sadarnya pada saat uang habis. Itu usia Semua berapa orang Bang? akan sadar kalau uangnya udah nggak ada dan nggak ada lagi yang bisa dijual gitu. Kalau dia bisa jual istrinya, dijual istrinya. Beneran, apalagi lu kalau terlibat judi habis gitu. Dan psikologi lu itu udah dipengaruhi dengan satu kebiasaan bahwa segini doang, siapa tahu balik lagi segini doang. Dan biasanya itu terjadi pada orang-orang yang tidak produktif, yang biasanya cuman nganggurnya banyak gitu kan. Nah itu udah tuh, karena banyak nganggur ya kan, bisa pinjam. Jangan lu pinjemin duit ya orang-orang yang suka main judi, ini gue kasih tau sama semua. Lu artinya membantu dia terjerumus lebih jauh. Bang, tadi kan lo bilang lo hampir hilang MM-an, itu dalam bentuk uang tabungan atau memang aset lo Bang? Tabungan, aset sih untungnya enggak, karena aset waktu itu dipegang sama nyokap. Jadi gue nggak berani minta sama dia. Tapi kalau semua yang dipegang sama kita, ketika kita kecanduan begituan pasti kita pakai. Yang bikin lu candu tuh judi ya, terus narkoba tuh mainnya di saraf tuh. Terus kemudian perempuan ya. Candu yang lain. Iya, tapi perempuan sih nggak semahal dua ini nih. Iya kan, karena perempuan itu murah hati dia ya. Walaupun sudah disakiti masih aja dia ingin membiarkan dia kembali ya. Terus apalagi ya yang gede itu sih. Ya itu sih. Kalau alkohol sih enggak sih, karena alkohol kan ketika lambungnya udah masalah dia pasti stop kan. Itu sih. Yang bikin bangkit lagi mungkin gimana Bang? Dan itu prosesnya berapa lama sih Bang sampai akhirnya stabil? Bikin bangkit lagi tuh apa ya? Waktu itu adalah momen-momen dimana akhirnya sadar sendiri sih sebenarnya. Kayaknya adalah beberapa orang kayak sadar sendiri juga, akhirnya capek juga gitu. Gue juga ngalamin kayak gitu sampai akhirnya gue mikir, aduh udah deh cukup deh, capek deh gitu. Oke, Bang Densu besok 17-an nih, 17 Agustus. Gimana sih Bang Densu maknai 17 Agustus lah gitu? Aneh ya, lu mau jujur-jujuran deh. Iya, ya, Kalau memaknai dengan aja usia dari gua, dengan versi hidup Bang Densu. gue selalu kayak ya udah 17 Agustus aja gitu ya kan. Ya udah pengibaran bendera, ya udah ada lomba-lomba, ya begitu aja gue mah pasti. Cuman gue kan melihat pasti kan 17 Agustus itu ajang ngumpul, silaturahmi, ikut lomba, happy merayakan kemerdekaan Indonesia yang punya arti yang sangat dalam lah untuk kita, di mana kita mengalami penjajahan hampir 350 tahun sama Belanda, tambah sama Jepang 3,5 tahun. Itu kan tidak dirasakan mungkin sama geng-geng yang sekarang gitu. Dan gue juga ngerasa bahwa permasalahan politik dan juga demokrasi di Indonesia ini sangat mempengaruhi nasionalisme seseorang, terutama tentang benturan-benturan yang sering terjadi dari banyak faktor gitu. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, permasalahan agama yang terbentur, dan banyak hal lain yang dibiarkan terjadi di Indonesia itu membuat gue melihat 17 Agustus itu udah maknanya udah beda banget sama dulu waktu gue masih kecil. 17 Agustus masa kita kecil itu punya meaning yang lebih deep aja gitu. Kalau sekarang ya udah hari kemerdekaan aja gitu. Ya semoga bisa kembali ke masa-masa itulah dimana kita melihat 17 Agustus itu bukan hari yang mudah loh untuk bisa sampai di titik itu. Makna merdeka Bang buat Abang sendiri? Buat saya merdeka, kita bisa tidak terikat oleh ketakutan kita.
Itu merdeka. Bang, kalau 17-an biasanya ada agenda apa sih kalau dari Bang Densu? Lomba-lomba. Aku ya? Ah iya, lomba-lomba atau Eh, dari lu mau lomba apa? perusahaan Bagi duit dari ya? Bang Gua Densu? tanya anak-anak gue. Iya, ikut doang. Saya mah tergantung anak buah gue happy lah. Nanti kita bikin lomba-lombaan lah. Soalnya kan gue orang kerja ya. Gue kan nggak terlalu main di komplek gitu. Tapi kalau biasanya ada ya, kalau gue rasa ada waktu gue ikut-ikut aja. Seru aja sih kalau buat bapak-bapak kayak gue makan kerupuk, lomba masukin apa kan lucu aja gitu. Biasanya tapi gimana kalau tahun-tahun kemarin? Tahun Yang kemarin, udah yang gue lagi udah lewat kerja. aja. Hmm. Biasanya 17 Agustus gue lagi kerja. Besok tuh 17 ya? Bukan besok ya? Besok. Iya. Gue sih kerja nggak banyak sih, kayaknya bisa lah ikut-ikut perlombaan apa gitu. Waktu kecil mungkin Bang, lomba-lomba yang lu sukai atau lu Atau jago? yang Gua berkesan waktu gitu kecil mungkin tuh nggak apa pernah ikut gitu. lomba, gue minder cuy. Soalnya gue nggak punya rumah kan. Oh. Jadi gue numpang gitu. Jadi kan kalau biasa lomba-lomba itu kan dari rumah mana kan. Oh iya benar Gue juga. bingung lagi rumah gue di mana ya. Sekarang lu Gua. adain lomba dong Bang. Sekarang gue yang adain ya. Iya, apa Nanti nih gue sudah. bikin buat grup-grup gue. Kita bagi-bagi 50 juta rupiah ya. Gua Wih, ikut mau dong, itu. Dalam bentuk harapan. Asbun nih. Asbun, tinggal lagi. Apa lagi? Bang, biel Bang, tahun ini Biel. kan ada biel nih, Iya. 17-an nih. Barangkali mau dandanin. Dan dari Lucu Bang. 17-an. gue baju masih tentara bingung nih gitu Biel ya. mau dijadiin bahan konten apa enggak ya? Nah ini kayaknya masih, kadang soalnya lu pernah bilang kan katanya belum mau, tapi Iya. kan kayaknya lu nafsu Iya. juga. Kayaknya gemesin juga gitu. Kalau lu lihat Biel sekarang tuh lucu banget kan. Pasti. Ya mungkin karena gue bapaknya juga ya. Cuma gue nggak mau over eksploitasi buat anak gue aja sih, karena gue ngerasa kan dia masih belum tahu banyak hal dan gue nggak pengen dia akhirnya kita eksploitasi gara-gara masalah mau cari duit gitu-gitu kan. Jadi gue masih coba be wise aja. Ya kalau gue lihat oke, bolehlah dia ikut-ikut di konten sekali-sekali gitu. Tapi kalau enggak jangan lah. So far ada kegiatan BL atau apa namanya yang bikin kayak kaget nggak sih, kayak wah ternyata baik bisa gini Lu nih. umur Oh, Yang iya. bikin amazed gitu. Pertanyaan Ada lu nggak? bagus banget. Jadi Biel ini rambutnya kan tebel untuk anak usia yang belum sebulan. Terus lehernya udah bisa begini. Oh iya tuh. Itu cepet Bang. Dan gue panik cuy, karena setahu gue kan lembek ya. Jadi kan begitu dia begini gue langsung begini, tapi dia baik-baik aja, dia bisa tahan gitu. Terus dia begini, terus dia begini, terus dia bisa tidur miring cuy. Oh. Iya. Dia bingung ya. Belum sebulan Bang. Jadi Anak kan gua gini belum terlentang kan, Dia tidur begini, itu tidur gitu, bisa gitu. Kayak siapa tuh kalau ada Bang Densu? Kayak gue sih memang kata istri gue kayak gue. Terus dia itu bisa lompat. Lompat dari mana? Jadi kan Kayak dia kalau gimana tuh? tidur terlentang gitu, kalau pas digantiin bajunya, kan ada mejanya tuh. Itu harus diperhatiin baik-baik, karena dia akan lompat, dia ngedorong kaki bawahnya gitu. Dok, dia bisa mental ke sono aja. Gue kaget itu, mbaknya juga kaget, istri gue kaget. Gitu, karena jauh, karena kuat kakinya. Itulah beberapa hal uniknya Biel so far ya. Ini Nah. kan perkembangan biel juga masih pakai misalkan vaksin dia. Iya, baru tadi vaksin polio kedua. Iya, berarti lu udah ngerti nih ya polio 1, polio 2. Mulai paham, karena gue akhirnya mempelajari suatu hal yang tidak pernah gue pelajari. Gue tuh udah cukup kenyang ya sama hidup gue sebagai laki-laki dengan kesinggelan gue. Gue kan ngulik cukup banyak ya masalah hidup gue dengan kelaki-lakian gue ya. Anjay. Sekarang ke bapak-bapak. Jadi gue ngerasa suatu hal yang tidak penting buat bapak-bapak itu menjadi penting aja buat gue. Kayak oh ada ya bayi di polio. Dan buat cewek itu kan penting. Buat bapak-bapak biasanya nggak tahu. Tapi buat gue jadi penting aja. Dan gue nggak berusaha untuk membuat image bahwa gue bapak yang baik ya. Gue bukan bapak yang baik. Gue belajar untuk jadi bapak yang ya sebaik-baiknya aja. Tapi Bang Densu sampai punya dokter spesialis sendiri nggak sih? Maksudnya untuk konsul aja Oh, atau nggak. ganti-ganti atau lebih ini aja Dokter gitu, ikut sendiri. Olive. Kita dokter mah yang mana aja yang baik bagus lah. Semua dokter kan pasti punya kelebihan dan kita nggak mau terlalu mengeksklusifkan hidup kami, anak kami, karena menurut saya itu nggak baik buat perkembangan mental dia. Dia harus belajar untuk hidup apa adanya aja, kenyataan hidup seberat apapun itu gitu. Bang, ya drama ditindik dulu Bang. Udah ditindik? Oh, Oh iya iya. udah, Iya, dia iya, baru 2 hari kan ditindik langsung kata dokternya kalau mau tindik sekarang. Karena pada saat itu dia belum berasa terlalu sakit, katanya pas berapa hari itu 2 hari atau 3 hari gitu. Terus akhirnya gue bilang ya udah tindik aja, gue bilang beli yang apa emasnya antingnya yang Bulat. nggak alergi gitu, yang bulat gitu, yang dianya juga hati-hati alergi lah gitu. Udah, tindik. Jadi lucu aja gitu. Tadinya mau nyari dragon Oh iya, yang karena dia ndang nggak ya. ketemu jadi beruang mbak, beruang apa sapi ya. Ya udahlah nggak apa-apa, lucu aja. Co Olive-nya gimana?
Ci Olivia gimana ngeliat anaknya ditindik? Drama-drama nggak atau? Enggak sih, Colip mah orangnya juga nyantai gitu. Kita apa ya, kita nggak terlalu gimana-gimana sama anak gitu loh. Malah apa lagi namanya, kita tuh kayak nggak mau terlalu overprotective atau terlalu apa ya, over karena care-nya yang berlebihan gitu, nggak bagus gitu ya, secukupnya ya. Bang, tau nggak sih agenda selanjut imunisasinya apa? Nextnya. Tahu nih, Bang. Hepatitis. Biasanya ngikutin. Kalau nggak salah ya, hepatitis ya. Iya. 3-4 bulan. Yoi. Bang, Lu jangan ngetes gue. Itu kapan tuh hepatitis nanti? Apa-apa. Berapa lama lagi nanti hepatitis? Maksudnya berapa Gue minggu? nggak tahu berapa minggu lagi. berapa minggu ya? Kalau minggunya Tapi- Olive yang tahu. kayak gitu tuh Ci Olive selalu ngajak papanya nggak sih? Selalu ngingetin lu besok anak kita vaksin. Dan lu Kalau selalu gue ikut. nggak kerja dia ngajak. Kalau gue kerja nggak mungkin, karena kan gue ada di tempat lain gitu. Paling gue video call doang. Gimana udah hepatitis? Udah Vaksin. ini vaksin belum segala macam. Udah nih. Kalau nggak dia video, terus dia kirim. Jadi update terus ke gue. Walaupun gue nggak minta dia update gitu. Jadi papa menyusui juga nggak sih? Iya, gue kemarin coba menyusui, asi gue nggak keluar cuman ya. Gue udah minum susu lagi. Aduh, gue gimana? Dia bagus ya asinya. Sekarang tuh si Biel tuh kan, oh ini fakta menarik juga. Jadi Biel itu baru seminggu usianya. Dia minum susunya itu udah 125 mili per kali minum, sekali minum. Jadi standarnya anak usia begitu tuh cuma 50 mili, paling gede di 125, dan itu sampai sekarang. Jadi kita ini kesulitan karena Olive tuh asinya cuma keluar 80 sampai 100 kali dipompa. Jadi mau nggak mau harus dibantu sama sufor dikit sufor. Kita kan nggak mau dia terlalu sufor ya. Jadi mau nggak mau, karena anaknya kalau udah lapar, coba lu lawan. Keras anaknya cuy. Dia kalau mau sesuatu mau cuy. Dan kalau dia udah dapat ya udah dia tenang. Gitu. Ada kesulitan DBF mungkin? Apa tuh Dewa? Apa DBF? Menyusui langsung. Menyusui Oh. secara langsung. Oh, menyusui istilahnya ya. Iya. Belum tahu. Jadi Tidak tahu ada nih. sih. Yang awal-awal sih aman, yang sekarang aman. Sekarang makin lancar sih susunya. Oh. Itu aman sih semuanya. Berarti perhatikan makanan-makanan Ci Olive juga nggak sih Bang? Ya, makan capo Olive. Jadi karena gini, akhirnya saya ngerti kalau misalnya ke ibunya ini secara kesehatan makanannya itu dan juga secara mental itu mempengaruhi asinya. Sehingga kalau si bayi ini orang tuanya kenapa-napa, si ibunya anaknya juga kenapa-napa gitu. Itu kemarin istriku alergi kan, tiba-tiba si babynya juga ikut alergi gara-gara asinya katanya. Makanya dia panik tuh, dia langsung ke dokter gitu. Kata dokter sih fine-fine aja. Karena sepengaruh itu ternyata. Jadi apa yang dimakan sama si istri itu pengaruh banget untuk tumbuh kembang si bayi di usia yang paling penting itu gitu. Jadi dia makan makanan yang kalau istilah kita tuh cabut, makanan Chinese yang banyak gizi aja gitu. Dan dia cukup disiplin karena apa ya, Olive itu selalu ingin ngasih yang terbaik buat anaknya pasti. Cuma gue selalu ingetin sama dia, yang terbaik buat anakmu bukan berarti yang terbaik buat jalan hidupnya juga. Jangan terlalu over lah, secukupnya aja. Banyak kok anak-anak di luar sana yang berkekurangan malah hidupnya menjadi bagus ke depan. Jangan terlalu dimanja, jangan. Dan jangan lupa, you need to be happy. Karena punya anak itu bukan berarti lu melupakan bahwa lu perlu rawat kulit lu perlu rawat rambut lu perlu urut have fun gitu, me time gitu. Jangan everything about babynya masih baru lahir. Iya, dia masih lama bertumbuh kembangnya, udahlah take your time lah gitu. Kadang-kadang istri kan suka lupa gitu. Iya lagi. Iya lagi. Curhat nih, Bang. makanya